Asia App. Apa kabar semua iTeam di seluruh penjuru dunia? Balik lagi sama gue, Gila, hari ini gue super excited bro, sis. Kenapa? Karena kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa indah. Sesuatu yang datang langsung dari surga. Bukan main-main, ini beneran dijuluki burung surga atau Bird of Paradise. Kalian pasti udah sering dengarkan, namanya burung cendrawasih. Burung asli kebanggaan Indonesia, khususnya dari tanah Papua yang eksotis banget. Gue yakin banyak dari kalian yang cuma tahu kalau burung ini tuh cantik, tapi belum tahu rahasia-rahasia di baliknya. Gue jamin, setelah nonton video ini, pandangan kalian tentang cendrawasih bakal berubah total. Kita nggak cuma bakal ngeliatin keindahannya aja, tapi kita bakal kupas tuntas. Kita unbox semua fakta-fakta yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dari asal-usul namanya, yang ternyata punya cerita mistis, sampai ritual kawinnya yang lebih heboh dari konser K-pop. Seriusan, ini bakal bikin kalian merinding, takjub dan pastinya makin cinta sama kekayaan alam Indonesia. Kalian pikir udah tahu semuanya tentang cendrawasih? Tunggu dulu, siapin diri kalian, karena gue udah nyiapin 5 fakta paling gokil, paling mencengangkan tentang si burung surga ini. Kita bakal mulai dari awal banget. Dari legenda kenapa dia bisa disebut burung dari surga sampai perjuangan hidupnya yang ternyata penuh tantangan. Pokoknya, video ini bakal jadi roller coaster emosi, dari kagum sampai terharu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kalian tonton sampai habis, karena setiap detiknya bakal ada kejutan. Let's go! Kita mulai petualangan kita ke surga di bumi Papua. Siap! Oke guys, kita masuk ke chapter pertama. Pertanyaan paling dasar, kenapa sih cendrawasih disebut burung surga? Ternyata ini bukan sekadar julukan biar keren bro sis. Ada cerita panjang di baliknya. Dulu banget, waktu orang-orang Eropa pertama kali lihat spesimen burung ini, mereka dapetnya dalam keadaan udah mati dan diawetkan sama penduduk lokal. Nah, cara pengawetannya itu unik. Mereka buang kaki dan sayapnya, cuma disisain bulu-bulu indahnya aja. Jadi pas orang Eropa lihat, mereka mikir, gila, ini burung gak punya kaki. Berarti dia terbang terus di langit, gak pernah turun ke bumi. Mereka percaya burung ini datang dari surga, makanya dinamain Bird of Paradise. Gokil kan pemikirannya? Nama cendrawasih sendiri juga punya arti yang dalam banget. Dalam bahasa Sanskerta, Chandra itu artinya bulan, dan wasi itu utusan. Jadi kayak utusan dari bulan atau utusan dari surga. Ini nunjukin kalau dari zaman dulu pun, nenek moyang kita udah nganggap burung ini sebagai makhluk yang spesial, yang punya hubungan sama dunia atas. Legenda lokal di Papua juga banyak yang nyeritain kalau cendrawasih itu jelmaan bidadari yang turun dari kayangan. Jadi julukan burung surga itu bukan cuma kiasan, tapi benar-benar berakar dari sejarah, mitos, dan kepercayaan yang udah ada dari ratusan tahun lalu. Keren banget kan? Ini baru permulaan guys. Sekarang kita bahas bagian yang paling bikin mata melotot, yaitu bulunya. Guys, serius, ini bukan bulu biasa. Ini mahakarya dari Tuhan. Setiap jenis cendrawasih punya kombinasi warna yang beda-beda dan semuanya itu gila banget. Ada yang warnanya kayak pelangi, ada yang hitam pekat, tapi bisa mantulin cahaya jadi warna biru atau ungu metalik. Coba deh kalian lihat cendrawasih merah. Bulu ekornya itu kayak 2 pita merah panjang yang meliuk-liuk. Atau cendrawasih Wilson, yang punya mahkota biru terang di kepalanya yang botak. Warnanya itu kayak lampu neon asli. Nggak ada cat, nggak ada editan, itu warna alami bro, sis. Keunikan bulunya nggak cuma soal warna. Tekstur dan bentuknya itu macem-macem banget. Ada yang bulunya panjang menjuntai kayak rambut, ada yang bentuknya kayak kawat spiral, ada juga yang bisa dimekarin jadi kayak piringan hitam raksasa. Contohnya cendrawasih super bajantan. Dia punya bulu dada yang bisa dia kembangin, jadi bentuk oval warna hitam pekat, dengan mata dan mulut warna biru. Itu tujuannya buat narik perhatian betina. Jadi bulu-bulu ini bukan cuma hiasan, tapi senjata andalan mereka buat bertahan hidup dan cari jodoh. Setiap helainya itu dirancang dengan detail yang luar biasa. Bener-bener bukti kebesaran sang pencipta. Nah, ini dia bagian favorit gue. Ritual tarian kawin cendrawasih. Kalau kalian pikir dance battle di film-film itu udah keren, kalian harus lihat ini. Ini levelnya udah beda. Ini level dewa. Cendrawasih jantan itu bakal nyiapin panggung sendiri. Biasanya dengan bersihin dahan pohon dari daun-daun biar panggungnya bersih. Setelah itu, dia bakal manggil si betina dengan suara khasnya. Pas betinanya datang, pertunjukan pun dimulai.
Dia bakal mekarin semua bulu-bulu indahnya. Loncat-loncat, goyangin kepala, sampai ngelakuin gerakan-gerakan yang super rumit dan teatrikal. Gila, totalitas banget. Setiap spesies punya koreografi yang beda-beda. Ada yang nari sambil ngegantung terbalik kayak cendrawasih biru. Ada juga cendrawasih parotia yang nari di lantai hutan. Dia bakal ngembangin bulunya jadi kayak rock ballerina terus muter-muter. Semua tarian ini tujuannya cuma satu, buat nunjukin ke betina kalau dialah jantan yang paling sehat, paling kuat, dan punya gen terbaik. Si betina bakal nontonin beberapa pertunjukan dari jantan-jantan yang berbeda. Dan dia bak milih mana yang tariannya paling keren menurut dia. Persaingannya ketat banget bro. Sis, ini bukan cuma tarian. Ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk melanjutkan keturunan. Spektakuler. Oke, jadi di mana sih kita bisa nemuin makhluk sekeren ini? Rumah mereka ada di surga dunia, yaitu hutan-hutan hujan tropis yang lebat di Pulau Papua, Indonesia, dan sebagian kecil di Papua Nugini, serta pulau-pulau sekitarnya. Mereka ini burung yang cinta banget sama rumahnya, nggak bisa ditemuin di tempat lain di dunia secara alami. Mereka butuh hutan yang masih perawan, yang pohonnya tinggi-tinggi, dan ekosistemnya masih seimbang. Kenapa? Karena di sanalah sumber makanan mereka, kayak buah-buahan dan serangga, melimpah. Dan yang paling penting, di sanalah mereka bisa nemuin tempat yang aman buat bikin sarang dan ngelakuin ritual tarian kawinnya. Hutan bagi cendrawasih itu ibarat istana megah. Setiap pohon tinggi adalah apartemennya. Setiap dahan adalah panggung pertunjukannya. Mereka nggak bisa hidup di sembarang tempat. Mereka sangat sensitif sama perubahan lingkungan. Kalau hutannya ditebang, sumber makanannya hilang, tempat kawinnya rusak, ya udah, mereka nggak bisa bertahan hidup. Makanya keberadaan cendrawasih ini jadi indikator penting kesehatan sebuah hutan. Kalau di suatu hutan masih banyak cendrawasih, itu artinya hutannya masih sehat dan terjaga. Mereka adalah penjaga sekaligus permata dari hutan Papua yang luar biasa. Guys, setelah kita takjub sama semua keindahannya, sekarang kita harus hadapin kenyataan yang pahit. Burung surga yang luar biasa ini sekarang statusnya terancam. Ancaman terbesarnya jujur aja, datang dari kita, manusia. Perburuan liar buat diambil bulunya yang indah itu masih sering terjadi. Bulu-bulu itu dijual dengan harga mahal buat jadi hiasan atau koleksi ilegal. Ini bener-bener bikin populasi mereka anjlok drastis. Bayangin, butuh bertahun-tahun buat satu cendrawasih jantan tumbuh dewasa dan punya bulu yang sempurna, diburu gitu aja demi keuntungan sesaat. Sedih banget kan? Selain perburuan, ancaman lainnya adalah hilangnya rumah mereka. Hutan-hutan di Papua banyak yang ditebang buat dijadiin perkebunan, pertambangan, atau pemukiman. Seperti yang gue bilang tadi, cendrawasih nggak bisa hidup tanpa hutan lebat. Kalau rumahnya hilang, mereka juga bakal ikut hilang selamanya. Untungnya, udah banyak upaya pelestarian yang dilakuin, baik oleh pemerintah maupun LSM dan masyarakat adat. Mereka bikin taman nasional, patroli anti perburuan, dan ngembangin ekowisata. Jadi turis bisa lihat cendrawasih di alam liar tanpa ganggu mereka, dan masyarakat lokal dapat keuntungan ekonomi. Ini perjuangan kita bersama, guys. Gimana guys? Merinding kan lihat perjuangan dan keindahan burung cendrawasih? Mereka bukan cuma sekadar burung, mereka adalah warisan, harta karun, dan identitas bangsa Indonesia yang harus kita jaga mati-matian. Keindahan mereka itu anugerah yang gak ternilai harganya. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma bisa lihat cendrawasih dari foto atau video kayak gini doang. Jangan sampai burung surga ini bener-bener pulang ke surga dan gak pernah kembali lagi ke bumi kita. Ini tanggung jawab kita semua, team, buat ikut nyebarin kesadaran ini. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Jangan pernah beli produk apapun yang terbuat dari bagian tubuh hewan langka, termasuk bulu cendrawasih. Dukung pariwisata yang bertanggung jawab, yang nguntungin masyarakat lokal dan kelestarian alam. Dan yang paling penting, teruslah belajar dan bagikan informasi ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Semakin banyak yang sadar, semakin besar kekuatan kita buat melindungi mereka. Mari kita pastiin keindahan dari surga ini tetap ada di tanah Papua untuk selamanya. Kita buktikan kalau generasi kita peduli. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Gua bener-bener terharu dan makin bangga jadi orang Indonesia setelah ngulik soal cendrawasih ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir.
Jangan lupa buat tekan tombol like kalau kalian suka videonya, komen di bawah fakta mana yang paling bikin kalian kaget, dan yang paling penting, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Gua Fear, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Asia!